Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jamaah kaum muslimin yang punya kesempatan untuk menyimak channel Ustadz Alfian Tanjuk. Pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita selalu memanjatkan salam salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang akan memberikan syafaatul uzma di yaumul mahsyar nanti ketika kita bermasalah untuk mendapatkan kesempatan masuk surga yang telah Allah siapkan. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan dan membentangkan pembahasan berkisar muslimah pendukung dakwah. Dalam sejarah Islam, kita sama mengetahui bahwa wanita-wanita memiliki peran yang sangat penting, yang sangat signifikan, yang sangat menentukan, yang sangat romantis dan sangat heroik. Maka pastinya kita akan mengingat sebuah statement dari para kaul ulama. An-nisa imadul bilad wa ma soluhatul bilad wa ma fasadatul bilad. Wanita itu adalah tiang daripada sebuah negeri, tiang negara. Kalau dia memberikan satu konstruksi dukungan yang penuh, maka pengelola negara, pemimpin negara, aparatur negara akan mempunyai kekuatan lahir dan batin yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula adagium yang menyebutkan di belakang orang-orang besar ada wanita. Di belakang fakta-fakta dan bukti-bukti sejarah ada wanita. Maka pada pertemuan kali ini kita pastinya akan mengatakan bahwa wanita di hadapan Allah itu adalah setara dengan laki-laki. Yang membedakan adalah fungsi dan fitrahnya. Jadi kalau ada orang yang berteriak-teriak persamaan hak laki-laki dan perempuan, tidak masuk dalam kajian kita. Tidak ada alasan untuk beribut-ribut ingin penyetaraan segala macam. Sesungguhnya Allah telah memberikan posisi yang sama kepada makhluk-makhluknya, laki-laki maupun perempuan. Perbedaannya pada fitrahnya, perbedaan pada fungsinya, perbedaan pada karakter dan nilai-nilai subjektif yang merupakan wujud pengejawantahan daripada kekuasaan Allah. Mari kita ambil satu persatu pelajaran yang bisa kita tarik dari berbagai peristiwa sejarah yang pernah ada. Dengan sebuah tajuk dengan judul Muslimah Pendukung Dakwah, kita akan tengok pertama Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Semua orang mengetahui bahwa seorang Khadijah binti Khuwailid adalah seorang ibu, seorang istri yang mendampingi seorang suami yang usianya terpaut 15 tahun. Rasulullah Muhammad SAW berusia 25 tahun dan Khadijah binti Khuwailid berusia 40 tahun. Tentu ada hikmah mendalam di sana. Pada pertemuan kali ini kita mencoba menyebutkan bahwa firman Allah pertama kali turun kepada Rasulullah di saat Rasulullah beristrikan Khadijah. Ini merupakan sebuah perjalanan yang sebetulnya diawali dengan berbagai prolog sebelumnya. Bagaimana Rasulullah dikenal sebagai pemuda al-amin, pemuda terpercaya, kebanggaan, barang-barang dagangan yang dibawa daripada milik atau bagian daripada sub bisnisnya daripada Khadijah yang dikelola oleh Muhammad Rasulullah yang waktu itu belum menjadi Rasul, telah menunjukkan bentuk-bentuk kesahajaan di mana seorang Khadijah akhirnya mengutus utusannya untuk menanyakan akan kesediaan Muhammad untuk bersedia menjadi suaminya atau dan seterusnya. Para jamaah yang berbahagia, kita akan sampai kepada sebuah pembicaraan yang mengantarkan kita pada kerja-kerja dakwah kemudiannya. Khadijah dengan segala kemuliaannya, dialah yang melahirkan putra-putri yang berujung pada generasi-generasi kelanjutannya. Semua orang tahu ada orang yang lahir dari rahim Khadijah yang kemudian memiliki anak yang hidupnya sampai setelah Rasulullah wafat yang bernama Fatimah Az-Zahra.
Semua orang juga tahu bahwa yang namanya Fatimah Az-Zahra itu adalah seorang putri kesayangan Rasulullah yang dipersunting, yang menjadi istri daripada sahabat Nabi, yang juga kemenakan Nabi, yang juga pelanjut daripada khilafah Rasyidah yang bernama Ali bin Abi Thalib. Kita sebut satu persatu para ibu-ibu mulia. Kalau dulu kita mendengar satuan-satuan nama seperti Siti Asiyah yang pernah ada di zaman Fir'aun. Di zaman Rasulullah ada Khadijah, ada Aisyah, ada Hafsah, ada Ruqayyah, ada Maryatul Qibtiyah, dan sederet nama-nama yang mungkin dia adalah anak beliau, istri beliau, dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Dan tentu pada masa-masa peradaban Islam, kejayaan Islam, dan proses masuknya Islam ke Indonesia juga banyak diperankan oleh wanita-wanita tangguh yang memiliki peran-peran perjuangan. Kita coba satu persatu bagian ini menjadi pesan penting buat kita. Adalah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang istri Rasulullah. Salah satu istri Rasulullah yang merupakan putri daripada Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini menjadi penting karena beliau dikenal sebagai seorang istri Rasulullah yang cerdas, yang hafalannya sangat banyak. Dia sebagai orang yang diketahui perawi hadis yang jumlahnya pun cukup signifikan. Yang sayangnya oleh orang-orang Syiah, dia diberikan gelaran yang sangat tidak patut. Bunda Aisyah yang mulia, Bunda Aisyah yang menjadi bagian cermin orang wanita berilmu, telah mendapatkan penghinaan dari kaum Syiah. Tentu kita tidak ada urusan dengan mereka karena mereka memang telah mengambil peran yang sangat keji dan kejam dalam sejarah peradaban Islam. Seiring dengan perjalanan kita memahami bagaimana wanita-wanita di masa kejayaan Islam, yang paling utama mereka adalah pendamping-pendamping mulia dari para khulafah Rasyidah, para khalifah-khalifah, para khilafah-khilafah, yang mana mereka telah menjadi bagian daripada peran-peran tonggak sejarah tentang tersebarnya Islam ke seluruh dunia. Tentu kalau kita membuka lembaran-lembaran sejarah, kita bisa memahami bagaimana kisah keberadaan orang-orang yang punya nilai-nilai perjuangan yang luar biasa, mempunyai nilai-nilai pengorbanan yang luar biasa. Kita akan bertemu bahwa istri-istri mereka adalah istri-istri yang mulia. Hanya Al-Quran menyebutkan wal mu'minin wal mu'minatin kalbun yanuhum yasduhum ba'duhum ba'da. Orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan, mereka saling tolong-menolong. Jadi dalam penegasan kajian kali ini adalah keliru kalau ada perempuan-perempuan yang berteriak-teriak ingin mengalahkan laki-laki. Dalam Islam tidak ada kalah mengalahkan, yang ada berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Laki-laki dan perempuan punya nilai yang sama di hadapan Allah ketika dia berbuat dengan cara yang benar, dengan niat yang benar, cara yang benar, dan tujuan yang benar menurut ketentuan Allah dan Rasul. Sekali lagi, terminologi emansipasi yang merupakan gelora gelombang dari kelompok-kelompok sekuleris itu tidak masuk dalam khasanah Islam. Dalam wawasan Islam, perempuan bisa berperan langsung untuk peran-peran publik, contohnya ada. Dia bisa menjadi pemimpin perang, contohnya ada. Dia bisa jadi ilmuwan, contohnya ada. Dia bisa jadi seorang ibu rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang dan kesabaran, banyak sekali contoh. Kalau kita tarik terus peran-peran keulamaan, peran-peran kepejuangan, peran-peran dakwah, maka peran-peran wanita tidak bisa dipungkiri merupakan peran-peran yang sangat vital dan sangat strategis. Marilah kita mencoba melihat bagaimana kejadiannya di berbagai belahan dunia. Kita tahu betul bagaimana kejayaan-kejayaan Islam di masa-masa persambungan antara Khilafah Rasyidah, Bani Umayyah, yang juga mungkin dilalui babakan Bani Fatimiyah, Bani Abbasiyah, dan Bani Utsmaniyah atau Khilafah Turki Utsmani. Di masa-masa kejayaan Utsmani itulah terjadi relasi yang bagus secara peran-peran peradaban, peran-peran kependidikan, peran-peran keulamaan. Karena tidak ada yang bisa memungkiri ketangguhan warga Aceh dalam menghadapi penjajah Belanda merupakan sebuah energi jihad yang teredukasi dari Khilafah Turki Utsmani. Itu juga kita bisa lihat sambungannya ada di kota Solo.
di Yogyakarta maupun di Ternate, Tidore, dan Indonesia bagian timur. Secara nasional, kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan dari ujung yang bernama Kerajaan Perlak atau kemudian Kesultanan Delhi, kemudian turun ke bawah sampai Kesultanan Banten. Seluruh mereka adalah orang-orang yang punya regulasi peran-peran perjuangan, dan di sana banyak perempuan-perempuan yang berperan. Kita bisa mendengar nama Malahayati, Qatrun Nada, dan kita mendengar banyak nama-nama yang juga populer pada masa-masa pergolakan setelah pra-kemerdekaan atau pasca kemerdekaan. Tidak ada orang yang bisa memungkiri yang namanya Diniyah Padang Panjang itu dipimpin oleh seorang perempuan yang ternyata bisa membuka pintu Mesir untuk membuka kelas-kelas perempuan. Ya, semua orang juga bisa memahami bahwa fungsi-fungsi wanita dalam edukasi, dalam peran-peran dakwah, dalam peran-peran pendampingan, dalam peran-peran perjuangan, sama dengan kita melihat suasana heroik dari Sri Kandi Islam dari Tanah Rencong. Semua orang tahu ketika Tengku Umar meninggal dunia, terdengar kabar Tengku Umar syahid, maka para pasukannya mendatangi Cut Nyak Dien. Lalu dia berkata kepada Cut Nyak Dien, "Cut Nyak, bagaimana Tengku telah syahid?" Lalu yang bertanya ditanya lagi oleh Cut Nyak Dien, "Kenapa kau bertanya seperti itu?" Lalu mereka menjawab kembali, "Bagaimana perjuangan kita berikutnya? Kalian laki-laki Islam yang mesti punya jiwa jihad. Kalau kalian tidak berkenan memimpin dan melakukan perlawanan, saya yang akan memimpin langsung." Semua orang tahu bagaimana kisah satria Sri Kandi Aceh yang bernama Cut Nyak Dien. Kita pun mendengar nama-nama berikutnya, Cut Mutiah dan sederet nama-nama lain yang ada pada peran-peran publik. Dan secara nasional pada tahun 1953 ketika Presiden Soekarno ada keperluan urusan lawatan ke luar negeri, maka warga-warga Aceh lah yang dengan serta-merta mengeluarkan emas, harta benda mereka dikumpulkan secara sukarela dan secara besar-besaran, sehingga terbelilah satu buah pesawat untuk menjaga izzah kewibawaan Soekarno dalam pertemuan internasional pada tahun 1953. Kita menengok nama-nama perempuan juga ada di tanah Jawa. Semua orang bisa menyebut misalnya nama Kartini, R.A. Kartini yang sering disebut-sebut mempunyai karya tulis yang bertajuk "Habis gelap terbitlah terang". Itu istilah umum yang merupakan sebuah adopsi total, adopsi penuh dari Al-Quran, "Minaz zulumati ilan nur". Minaz zulumati ilan nur, habis gelap terbitlah terang. Itulah sesungguhnya yang termaktub dalam Al-Baqarah surat 2 ayat 256-257. Kita akan mendengar nama Dewi Sartika. Kita akan mendengar nama-nama pejuang-pejuang Risaju dari Sulawesi Selatan. Kita akan mendengar nama-nama wanita-wanita pejuang yang mereka ada jiwa jihad di hati mereka. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan wanita-wanita kita hari ini? Maka kita memberikan apresiasi, kita memberikan atensi, kita memberikan inspirasi. Ada beberapa peran muslimah dalam mendukung dakwah. Yang pertama, jadilah wanita yang menjadi peneguh dakwah di rumah masing-masing. Boleh jadi ibu, ukhti, nyonya adalah bagian daripada keluarga. Di sana ada ulama atau pendakwah yang hidup bersama Anda. Jadilah wanita pendamping yang senyumnya memberikan semangat, yang semangatnya memberikan energi jihad, yang sikap dan sentuhan dari kerja-kerja di rumahnya memberikan suaminya percaya diri untuk keluar rumah, untuk berdakwah dan mengemban amanah perjuangan Islam. Itu bisa kita tengok orang-orang besar dalam perjuangan Islam, dari yang namanya Buya Hamka, Dr. Muhammad Natsir, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan sederet nama-nama orang yang berjuang yang kemudian ada di era-era berikutnya. Dia akan berada di belakangnya perempuan-perempuan yang kuat. Maka yang pertama, fungsi pendampingan. Yang kedua adalah fungsi praktek langsung, fungsi memerankan sebagai aktor, aktris, sebagai pelaku. Walaupun kita harus mengakui bahwa lahirnya generasi-generasi pejuang-pejuang perempuan mengalami tingkat defisit yang cukup serius.
Sekarang kita masih sebut nama Bu Nurdiati Akma. Dulu kita mendengar nama Bu Aisyah Amini. Sebelumnya kita mendengar nama Rangkayo Rasuna Said. Kita mendengar nama-nama yang memang jumlah mereka tidak besar, tapi selalu Allah turunkan, pergilirkan satu persatu. Maka kepada siapapun putri-putri Islam yang mendengarkan ceramah ini, mendengarkan penyampaian ini, ayo siapa yang punya benih-benih jihad di hatinya, ambil peran masing-masing. Anda bisa berperan pendampingan, Anda bisa menjadi peran yang berhubungan dengan peran-peran publik. Kita juga pernah punya beberapa ulama-ulama atau mubalighat, ustazah-ustazah yang punya daya edukasi dengan jiwa jihad yang bergelora di hati mereka. Tentu ini menjadi pesan untuk semua wanita-wanita yang sempat menyimak ini. Kita berharap siapapun yang sekarang sedang ada di pesantren, yang ada di pusat-pusat pendidikan Islam, agar mereka mengambil peran, mungkin peran-peran tersebut peran yang tidak langsung. Dia bisa berperan sebagai istri, dia bisa berperan sebagai ibu, berperan sebagai kakak, berperan sebagai pelaku daripada peran perjuangan itu, atau peran-peran kemasyarakatan yang lain. Bisa dia sebagai dokter muslimah yang melayani dan menyantuni muslimah juga untuk membimbing muslimah tersebut melahirkan dengan cara yang alami, tidak dibawa pada pola-pola yang diinginkan kelompok Zionis. Dia bisa jadi orang-orang yang terlibat dalam dunia bisnis dengan ragam bisnis yang diambil, yang dengan ikhtiarnya itu dia bisa memberikan kebaikan, dia bisa memberikan sumbangsih dan memberikan bentuk-bentuk kontribusi kepada umat Islam. Kita bisa sebut nama-nama muslimah yang perlu kita banggakan. Dari Jazirah Sumatera Barat kita ada mendengar Bu Nur Hayati Subakat. Di Solo kita ada mendengar Ibu Aminah. Dan kita bisa juga mendengar nama Bu Wahyuni. Dan kita juga mendengar nama-nama orang-orang yang berperan secara fungsi-fungsi pengembangan ekonomi yang bisa mengadopsi atau mengakomodir tenaga kerja. Di Solo ada Ibu Hajah Indrat yang dikenal sebagai pengelola dapur Solo. Kita bisa sama mendengar wanita-wanita ada di mana-mana dan dia bisa berperan. Dan dia tetap mulia ketika dia berbakti kepada keluarganya, terutama pada suaminya. Artinya, dengan penyampaian ini dikatakan kepada semuanya, mari semua orang-orang yang beriman, dengarkan Allah berfirman, wal mu'minin wal mu'minatin kal bunyanuhum yasduhum ba'duhum ba'da. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'al izni wal udwan. Tolong menolong laki-laki dan perempuan dalam mengembangkan Islam, dalam menegakkan Islam, dalam memperjuangkan Islam, dalam mensyiarkan Islam. Artinya, wanita-wanita solihatlah yang dia menjadi bakat, dia menjadi bahan utama, dia menjadi subjek mulia yang akan memberikan nilai-nilai ketangguhan dan kekokohan perjuangan Islam di semua urusan kehidupan. Semoga menjadi semangat, semoga menjadi inspirasi, jadi motivasi, dan tinggal bertanya, aku wanita-wanita yang mendengarkan ceramah ini, yang mendengarkan video ini, yang menonton video ini, aku akan mengambil peran sebagai muslimah yang mendukung dakwah Islam, mendukung tegaknya Islam, mendukung khilafah Islam, mendukung Islam rahmatan lil alamin, yang berarti izul Islam wal muslimin, yang membuat negeri-negeri Islam menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga menjadi perhatian, semoga menjadi pelajaran, dan tentunya banyak kekurangan yang perlu kita benahi. Prinsipnya, kita terus berbenah, kita terus berdakwah, kita terus belajar, dan kita belajar lagi untuk semakin lebih baik, semakin lebih baik, semakin lebih baik, dan kemudian kita akan mengatakan, inilah kami ada di era akhir zaman untuk menyongsong datangnya khilafah minhajun nubuwah. Sekian dan demikian penyampaian yang bisa diberikan. Semoga para muslimah yang menyimak dimanapun berada siap dalam satu barisan kaum muslimin. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.